Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga penuh kasih karunia, kami adalah orang-orang yang lemah ya Bapa. Kami selalu jatuh ke dalam dosa. Namun kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang senantiasa penuh kasih menuntun kami ke jalan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menerangi hati dan pikiran kami sehingga aktivitas kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami terus dalam genggaman Tuhan. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Zakaria 14 ayat 7. Begini firman Tuhan, tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kita beri topik, Tuhan itu ajaib dan perkasa. Siapakah di antara kita yang tidak percaya untuk keperkasaan Tuhan, untuk keagungan Tuhan, dan untuk kebesaran Tuhan? Tentunya semua kita pasti mengakuinya. Namun saudaraku, firman Tuhan hari ini yakni di mana Nabi Zakaria yang diutus Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberikan pengharapan kepada bangsa Israel yang tertawan, yang sedang mempersiapkan dirinya untuk kembali ke Yerusalem. Saudaraku, di ayat 1 di pasal 14 ini dikatakan, sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Pada waktu itu, orang-orang berkuasa dan menindas bangsa Israel. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka menjadi orang tawanan, dan ketika mereka miskin apapun, mereka dibuat semena-mena. Saudaraku, rencana Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka ditawan selama 70 tahun sebenarnya adalah rencana yang benar-benar untuk menghajar bangsa itu agar mereka tidak mengandalkan diri sendiri, agar mereka percaya kepada kekuatan Tuhan. Namun saudaraku, apapun yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, tidak sedikit pun Tuhan melupakan, bahkan melepaskan mereka. Untuk itulah beberapa nabi-nabi kecil maupun nabi-nabi besar didatangkan Tuhan untuk memberikan pengharapan yang kekal kepada bangsa Israel. Saudaraku, dalam praktek kehidupan kita masih banyak menyaksikan dunia penuh dengan kejahatan. Segala kewenangan, dunia diatur oleh keserakahan dan tahta manusia. Bahkan hukum pun tidak mampu lagi berdiri tegak. Perkataan yang dikatakan adalah hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah masih jamak terjadi. Sebab penindasan dan ratap orang miskin masih kita dengar di mana-mana. Banyak orang-orang yang tidak berdosa dijadikan korban kekuasaan manusia. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Dunia diatur oleh orang-orang yang kuat, penuh dengan akal licik dan nafsu manusia. Namun saudaraku, walaupun demikian, kita yang menjadi orang-orang tertindas, bangsa Israel yang menjadi orang-orang yang tertindas, jangan berputus asa.
Sebab percayalah, Tuhan yang kita nantikan akan datang tepat pada waktunya. Dia akan memutarbalikkan semuanya. Tuhan terus bekerja dan akan datang tepat pada waktunya. Saat kehidupan kita sudah lemah dan tidak berdaya, namun kita akan terkagum-kagum atas keperkasaan Tuhan. Dan semua lutut pasti akan menyembah karena kekuasaannya yang begitu besar. Saudaraku, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi punya kuasa yang penuh atas segala ciptaannya. Pemerintahannya atas bumi ini kekal dan tidak berubah. Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang artinya yang awal dan yang akhir. Untuk itu saudaraku, jangan pernah khawatir, jangan pernah sangsi, apalagi yang kita takutkan. Ketika dikatakan firman Tuhan di Zakaria 14 ayat 7, tetapi akan ada satu hari itu diketahui. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam. Dan malam pun menjadi siang. Tidak ada yang bisa melakukan hal seperti itu kecuali Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Tidak ada seluruh kuasa-kuasa dunia pun yang sanggup melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah kita. Lalu dikatakan di ayat 9, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Luar biasa keperkasaan Tuhan. Apalagi yang kita khawatirkan. Dunia bisa menawarkan segala kesenangan-kesenangan pribadi kita, namun itu sifatnya tidak kekal. Itu sifatnya hanya sesaat. Ketika kita lemah, banyak penindasan, banyak kekuasaan yang membuat kita tidak bisa bergerak sama sekali. Namun satu yang harus kita ingat, mari kita cepat datang kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah satu-satunya penolong kita. Janji Tuhan sangat bergantung kepada kesetiaan dan ketaatan kita. Mari kita isi hidup kita dengan selalu bersyukur. Hidup yang tahu bersyukur adalah ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak heran disitulah berkat Tuhan mengalir sampai ke janggut Harun, yang artinya tidak berkesudahan, bahkan berkelimpahan. Oleh karena itu saudaraku, marilah hidup kita yang hanya sekali ini kita isi dengan benar. Hidup di dalam kekudusan dan teruslah setia kepada Tuhan. Berjalan bersama Yesus Sang Pemberi kehidupan dan keselamatan adalah kemenangan bagi setiap orang yang beriman. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Firman Tuhan hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kekuasaan dunia tidak bisa mengalahkan kehebatan Tuhan. Oleh karena itu kami mau berserah kepadamu ya Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Biarlah kami menetapkan hati dan pikiran kami dan seisi rumah kami untuk tetap berserah, bertekun dan berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bagi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, datang kepada Tuhan. Sebab Engkaulah solusi yang terbaik dan Engkau akan menjadi hakim bagi setiap orang-orang yang melakukan kejahatan kepada umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah gereja-Mu dan seluruh hamba-hamba Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu agar senantiasa setia menjalankan perintah Tuhan dan senantiasa berjalan dalam kekudusan Tuhan. Saudara kami yang sakit, mari Tuhan sembuhkan dan jamah pulihkan ya Bapa. Saudara kami yang berduka,
Engkau hibur agar tidak terlalu lama bersedih hati. Saudara kami yang sedang bermasalah dalam rumah tangga, dalam keluarga, antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan keluarga, bahkan antar tetangga. Tuhanlah yang memberikan kepada mereka solusi sehingga masing-masing boleh kembali memulihkan hatinya ya Bapa. Saudara-saudara kami yang sedang merindukan keturunan, jamah dan Engkaulah ya Bapa memberikan tepat pada waktu Tuhan. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhanlah yang memberkati. Para pemuda gereja yang sedang mencari jodoh, Engkaulah Bapa yang memberikannya. Banyak doa-doa yang kami panjatkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkuasa untuk menjawab satu persatu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.